Oke Sobat JPW, melanjutkan video sebetulnya yang kemarin kita sudah buat. Sebelumnya? Oh. Nggak apa-apa, lanjut. Oh iya. nggak, gua katain lanjut. Okay. Sebetulnya, sebelumnya. Oke Sobat JPW, melanjutkan video yang sebelumnya kita sudah buat. Sebetulnya? Sebelumnya? Oh, sebelumnya. Udah bener. Iya. Okay. Oke Sobat JPW, melanjutkan video yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, mesin ini sudah saya bersihkan. Nah, Sobat JPW bisa lihat nih, bedanya sebelum dan sesudah dibersihkan. Nah, bagian group headnya, bagian boilernya benar-benar kinclong. Dan kalau Sobat JPW ingat, nah ini baut yang patah, ya. Lihat hasil patahannya ya kan. Dan segitu apa ya, segitu berantakannya, ya sampai begini loh Pak, udah kayak caramelize. Saya sudah belikan. Bawa tanpa kopi gitu? Kayaknya kopi deh. Ini espresso double espresso deh kayaknya nih. Espressonya sampai kayaknya ekstraksi customer yang minum kopi itu campur baut Pak. Rasanya agak-agak berasa mineral gimana gitu. Berarti kita buat espresso baut. Oke, lanjut aja ya. Kita butuh 5 baut dan saya udah beli ya. Nah, baut yang sama. Namun karena di sini saya tidak dapat yang memang bentuknya L, nah ini saya gantinya yang plus aja. Justru malah jadi lebih gampang ya. Gitu. Jadi plus lebih mudah, nanti nggak usah pakai kunci L. Terus yang kedua, karena saya tidak dapat yang panjangnya sama, ngomongin panjang lagi nih Pak, saya kasih trik. Jadi kalau Sobat JPW tidak dapat yang panjangnya sama, tinggal kasih mur ya, buat nambahin. Jadi kalau ini murnya nanti ditambahin, kurang lebihnya sih tinggal dikit lagi banget ya Pak, bedanya ya. Tapi tadi saya udah coba untuk masukkan satu, ternyata dia proper juga, jadi nggak ada masalah. Nah, kita langsung pasang aja si group headnya. Nah, di sini nih group headnya nih. Tuh, ya nggak? Udah beda sama yang kemarin ya nggak? Kita pasang group headnya dulu sama gasketnya langsung. Pasangnya kalau udah ada yang baru sih simple. Nah, kita tempelin aja dulu si gasket. Nah, lalu kita pasang bautnya. Nah, bautnya kita pasang dari yang paling simple sih depan dulu. Tuh kelihatan ya. Ini depannya mana? Nah, ini penting juga nih. Karena dia ada tempat buat masuk porta, jadi kita perlu coba. Jadi tes dulu. Jangan sampai kebalik. Nanti ternyata tempat portanya di sini masukinnya susah. Nah, kalau portanya di sini berarti masukin jam 8. Sini dulu. Arah jam 8, nah di sini ya. Gini ya. Nah, berarti bautnya di sini. Kenapa saya ingatkan lagi? Karena bisa juga Sobat JPW masangnya begini. Kalau masangnya begini, portanya dari arah jam 6. Itu begini juga bisa. Portanya malah jadi lebih ngaco lagi gitu ya. Jadi pastikan portanya arah jam 8. Nah, di sini nih. Persis begini tempat bautnya. Oke, kita mulai pasang. Dan ini tips juga pernah saya informasikan, kalau ada banyak baut seperti ini, karena dia saling apa ya, bersinggungan, jangan dikencengin terlebih dahulu, karena nanti salah satunya pasti akan slack atau nggak sampai, atau udah keburu miring gitu ya. Jadi kita coba dulu satu-satu, nggak usah dikencengin, yang penting nempel dulu aja. Udah nempel dulu yang di dalam. Terus kemarin juga Pak, pas saya bersihin, ternyata di lubangnya itu ada sisa bautnya yang kayak ngerak di pinggir-pinggir gitu. Kayaknya udah bolong, tapi masih kesisa di pinggir-pinggiran, kerak gitu. Akhirnya saya sikat pakai sikat yang kecil tuh, sikat buat bersihin sedotan. Untung tembus. Mana nggak masuk-masuk? Intip Pak. Oh. Nih lihatnya dari bawah sini Pak. Oke. Nah, satu lagi, ada 5 bautnya. Satu lagi yang saya info, saya ganti semua bautnya dengan baut yang sama, supaya ya kalau yang tadi kan kelihatan yang bekasnya tuh, yang lamanya udah ada garisnya, takutnya ntar malah putus lagi. Cintaku, iya, selagi cintaku.
Putus lagi bautnya. Nah, ini kelimanya udah terpasang, posisinya sama, tinggal kita kencengin satu-satu. Saya milih kencengin dari yang dalam dulu deh. Kencenginnya juga apa ya, muter gitu. Jadi jangan langsung itu dikencengin dulu. Pastiin ya kira-kira dia sama gitu kencengnya, akan narik sama-sama gitu. Bikin 3 kali, pertama buat nempel doang, kedua kencengin, yang ketiga hampir rapat sambil ditahan ya grup headnya. Nah udah hampir rapat, tapi nggak usah dipolin dulu, baru hampir rapat. Yang keempat bener-bener dipatenin, dikencengin rapet bener-bener, biar secara apa ya, secara positioningnya juga tepat gitu, nggak ada yang salah satu kekencengan. Nah, kita mulai kencengin beneran sampai rapat. Nah udah beda nih, gestur tangan saya udah menekan. Dan ketika mengencangkan ini, sobat JPW jangan kayak apa ya, ngencengin mesin gitu sampai bener-bener apa ya, kalau mesin baru tuh dikencengin sampai bener-bener mentok gitu. Nah kalau ini udah kenceng nih, cukup sampai dia muter sekali, seret, cukup. Sebetulnya masih bisa dikencengin lagi, tapi nanti malah slack. Nah ini udah kenceng nih, putar sekali lagi, cukup. Nanti pada saat ada masalah lagi, nah ini udah kencang, putar sekali lagi, cukup. Yang terakhir udah kencang, sekali lagi, cukup. Nah sebelum kita tutup, kita nyalain dulu dan kita coba untuk brewing ya. Semoga udah nggak bocor ya. Iya, kalau udah nggak bocor aman. Kita nggak perlu nunggu panas, kita siapin dulu blind basketnya buat tes. Nah, kita nyalain, cek buat airnya dulu, airnya normal aja ya. Kemarin udah saya bersihin juga bawahnya. Kita coba ya. Bismillah. Wow, amazing. Saya hitung dalam hati cuma 10 detik kurang lebih. Nggak bocor ya? Nggak bocor, Pak. Widih. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Case close. Jadi hanya seperti itu saja, tidak ada masalah dan sudah bersih secara keseluruhan. Sobat JPW bisa lihat perbedaan sebelum dan sesudah dibersihkan. Mungkin nanti Bapak kasih thumbnail ya, setelah dibersihin kayak gimana, sebelum dibersihin kayak gimana. Setelah ini kita tinggal tutup, pasang. Case close, clear. Jadi sebetulnya bisa Pak, asal ya kita mau buka terus ada spare partnya sih sebenarnya. Dan kalau Sobat JPW nonton video ini, susah apa mudah? Kayaknya sih sebenarnya mudah-mudah aja kalau memang dia berani buat buka dan ada alat dan spare partnya ya Pak ya. Jadi nggak sesulit itu, ternyata sesimpel itu gitu. Saya rasa sih seperti itu aja sih untuk video untuk memperbaiki kebocoran pada grup head mesin espresso Milesto ya. Semoga video ini ya. Oke. Toh, berarti kalau mesin espresso kita ada kendala, kita tidak perlu panik. Betul. Ya, dalam mesin espresso harus apa aja toh yang harus diperhatiin? Kalau ada masalah, biasanya apa aja sih? Yang pertama, Sobat JPW perlu cek. Yang dicek apa? Misalkan masalahnya pada hal apa. Jadi fokus dulu ke hal tersebut. Misalkan ini kalau bocor. Misalkan bocor, oke. Kita cek kelayakan atau fungsi dari alat yang memang bocor seperti itu. Misalkan gasketnya seperti apa, grup headnya seperti apa. Bagian yang dilalui air yang bocor itu harus dicek ya? Betul. Jadi semua bagian yang dilalui air, grup head, gasket, dan pipa-pipanya kita cek. Ada bocornya di mana. Jadi kita tahu dulu masalahnya, penyebab bocornya apa. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, Sobat JPW kalau udah ketemu masalahnya, coba perbaiki. Perbaiki contoh, kalau cuman di pipa atau di selang, ya tinggal kita kasih lakban atau kita kasih selotip untuk ngencengin, untuk bikin rapet, selesai. Kalau tadi, masalahnya nggak ada di pipa, nggak ada di selang, tapi di grup headnya. Feeling saya, karena begitu saya goyangin kemarin itu kelihatan oblak, berarti grup headnya kurang kenceng. Nah, masalah grup head kurang kenceng karena apa? Balik lagi,
kan ada baut yang menyangga dia. Jadi masalahnya di bautnya. Ya saya langsung cek bautnya, saya buka gitu. Begitu udah dibuka ternyata bautnya patah. Jadi dia nggak bisa kencang. Jadi jangan panik, cek langsung ke masalahnya, kita cari akar permasalahannya. Nah terus kalau bisa diperbaiki, kalau bautnya kemarin masih bisa diperbaiki, ibaratnya cuma kotor gitu ya, itu tinggal dibersihin aja, harusnya langsung bisa Pak. Tapi kalau memang udah rusak, ya pilihan keduanya harus ganti. Nah ganti, ya banyak juga spare part yang memang kita nggak perlu nunggu, misalkan Milesto atau Duetto dari Italia, dari Cina gitu, kita impor dari Cina, nggak usah. Kan baut kayak gini, bentar saya ambil. Baut kayak gini nggak harus kita impor dari Cina gitu. Ya jadi simple. Kita cari bautnya. Banyak ya? Ya ini kita belinya di toko motor. Jadi bautnya dipakai di Milesto, besok bisa ngegas nih dia. Gitu. Dan kalau udah ketemu spare partnya, ya nggak harus yang sama, yang penting proper lah, sesuai dan bisa dipakai untuk mengencangkan gitu ya bautnya. Begitu udah ganti, harusnya setelah dipasang kita tinggal ikutin aja cara-cara pasangnya gitu. Dan jangan lupa, biasanya Sobat JPW ketika masang itu akan kebingungan karena nggak terbiasa kan. Makanya saya selalu bilang, pada saat kita buka, kita foto, kita video, ingetin letaknya di mana, cari tahu posisinya di mana, dan di foto. Karena kalau kita ngingetin posisinya di mana, ingetan kita tuh biasanya, aduh tadi di mana ya gitu, akan susah, apalagi belum terbiasa. Jadi foto dan video tuh penting. Nah setelah diganti, ya udah kita coba lagi, apakah ada masalah lagi atau tidak. Ternyata tidak, berarti udah fix. Jadi dicek akar permasalahannya pertama, kedua dicoba perbaiki, ketiga kalau nggak bisa diperbaiki ya diganti. Udah sesepele itu sebenarnya. Tapi banyak dari Sobat JPW pemilik mesin atau owner cafe yang memang mereka ngerasa, ya saya bukan teknisi gitu. Karena saya bukan teknisi, daripada ntar takut rusak atau gimana-gimana gitu ya, langsung aja hubungin teknisnya. Itu nggak salah ya, tapi kalau dia punya keberanian sedikit buat buka sendiri, jadi dia kan nggak harus ngeluarin budget buat teknisi, orang tinggal ganti baut doang gitu. Sesimpel itu sih Pak. Itu ada lagi? Cukup ya. Saya rasa jelas ya untuk video untuk memperbaiki lag pada group head mesin espresso Milesto kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat JPW sekalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih. Habis perang, sekarang udah menang.